Darul Islam itu sudah benar itu, bahwa wilayah-wilayah yang ada di Indonesia khususnya Jawa itu adalah wilayah Islam atau dengan kata lain Darul Islam, tapi bukan negara Islam. Kepala negaranya Belanda waktu itu. bukan daulah Islam ya, bukan negara Islam. Kemudian apakah ketika merdeka berubah status ya, misalnya dari Darul Islam menjadi Darussalam, atau memang tetap Darul Islam sampai sekarang ya? Ya kalau sebagai Darul Islam kan tetap. Pertanyaannya apakah daulah Islami sekarang setelah merdeka? Lalu pertanyaannya negara daulah Islami itu harus seperti apa? Itu mungkin yang belum ada definisi baku. Apakah untuk disebut daulah Islami ya harus ada harus ada taknin syariah, formalisasi syariah apa enggak? Kalau syaratnya harus takninus syariah, berarti negara ini belum daulah Islami. Tapi ada yang mengatakan daulah Islamiyah naqisah ya kan? Daulah Islamiyah naqisah. Tetapi kalau melihat sejarahnya, karena memang ada perdebatan dulu di badan BPUPKI itu tentang asas negara ini. Terjadi dua kelompok antara nasionalis sekuler dan nasionalis Islam. Nasionalis sekuler mengusulkan negara ini menjadi negara sekuler. Nasionalis Muslim mengusulkan negara ini berdasarkan Islam. Tidak bertemu kan dua pendapat, dua keinginan itu. Perdebatannya sangat sengit. Seandainya tidak ada titik temu, mungkin negara ini sampai sekarang belum lahir. Akhirnya mereka menyetujui Pancasila menjadi dasar negara. Umat Islam mau dengan Pancasila karena Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan sangat sesuai dengan syariat Islam. Orang-orang nasionalis sekuler mau juga dengan Pancasila karena menurut mereka Pancasila bukan agama. Berarti Pancasila ini benar-benar sakti berarti, karena bisa menyatukan dua kelompok yang berseberangan itu. Akan tetapi Soekarno dalam pidatonya 1 Juni mengatakan bahwa dengan demokrasi, dengan menggunakan demokrasi sebagai sistem pemerintahan Indonesia, tidak tertutup kemungkinan syariat diformalkan di sini. Saya sering mengatakan bahwa formalisasi syariat di Indonesia tidak bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa itu bukan mani istilahnya. Bukan mani. Tidak menjadi penghalang. Kalau bukan muqtadi, sekurang-kurangnya bukan mani istilahnya. Kemudian kayak gini ya, ada yang bilang bahwa taksim pembagian Darul Islam dan Darul Harb itu taksim zamani katanya. Apakah ketika zaman sudah berubah menjadi daulah al-wataniyah seperti sekarang, apakah taksim tersebut masih berlaku? Ya memang produk ijtihad itu kan produknya para fuqaha. Di zaman Nabi, di Quran hadis tidak ada taksim itu. Pertama-tama yang membagi itu Imam Abu Hanifah di Irak. Kemudian Imam Al-Auza'i di Syam. Ya kan? Bisa saja. Kalau di Indonesia itu ada, kemarin kan ada perbincangan di Monas NU di Banjar itu tentang status non-muslim yang ada di sini. Apakah harbi apa-apa? Akhirnya bukan apa-apa ya kan. Bukan harbi bukan, dimi bukan,
kemudian musta'man bukan, mu'ahad bukan. Lalu difahami bahwa mereka tidak kafir kan. Disalahpahami. Disalahpahami itu kan. Ya karena kalau melihat definisi-definisi di kitab-kitab tidak ada yang klop kan. Zimmi itu sesungguhnya kan warga negara kelas 2 sesungguhnya. Masa di sini Kristen kelas 2? Karena kelas 2 tidak boleh membuat rumah yang bagus-bagus, naik Alphard tak boleh. Kemudian terkait Pancasila kan Pancasila itu kan diputuskan di sini ya, seperti itu. Kira-kira apakah dalam Pancasila itu sudah ada taf'il maqasid syariah atau belum ya? Kebetulan kemarin saya nulis tentang Pancasila. Bisa Ibu duduk ya? Iya kan. Saya kan kemarin membahas negara dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negaranya. Saya mengatakan bahwa Pancasila ini kan dalam sejarahnya mengalami 3 fase. Fase pertama fase 1 Juni, fase yang kedua 22 Juni, fase yang ketiga adalah 18 Agustus. Bunyinya tidak sama. Yang 1 Juni itu kan versinya Soekarno, 5 juga, dan yang menyebutnya sebagai Pancasila Soekarno. Yang pertama kan kebangsaan, yang kedua internasionalisme, yang ketiga itu demokrasi, yang keempat kesejahteraan rakyat, yang kelima itu ketuhanan. Nomor 5 ketuhanan ini tanpa yang Maha Esa kan. Kemudian tanggal 22 Juni dirumuskan kembali dengan panitia 9 itu. Bunyinya seperti ini, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, terus ke bawah itu. Kemudian 18 Agustus terjadi pembahasan lagi yang berujung dengan pembuangan 7 kata itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah ada warning dari orang-orang non-muslim dari Indonesia bagian timur bahwa mereka tidak akan bergabung dengan NKRI kalau 7 kata itu tidak dibuang. Itu tantangan berat bagi umat Islam. Tapi setelah istikharah dan istisyarah, akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari menyetujui itu dibuang. Ya pertimbangannya ya al-akhdhu bi akhafid dararain. Apa arti daripada 7 kata itu dibandingkan dengan hilangnya bagian yang sangat luas daripada Indonesia. Kalau negara itu menjadi negara tersendiri, umat Islam kan tidak punya akses melaksanakan dakwah di sana. Jadi al-akhdhu bi akhafid dararain itu dasarnya juga antara lain ya Sulhul Hudaybiyah itu. Ketika Suhail bin Amr tidak mau dengan Bismillahirrahmanirrahim, harus diganti dengan Bismikallahumma. Tidak mau dengan hadza min Muhammadin Rasulullah, diganti dengan hadza min Muhammadin ibni Abdillah. Hanya soal itu kan. Para sahabat kan keberatan dengan perubahan itu, tapi Rasulullah tenang-tenang saja kan. Karena tidak substansial kan. Kemudian saya mengatakan bahwa Pancasila dengan yang sekarang, ketuhanan yang Maha Esa itu menurut saya lebih afdal daripada Piagam Jakarta. Karena sebab karena ketuhanan yang Maha Esa itu mencerminkan tauhid, akidah Islamiyah kan. Sedangkan Piagam Jakarta itu kan syariah. Apa artinya syariat tanpa akidah Islamiyah? Ya kan? Dengan penafsiran yang benar, ketuhanan yang Maha Esa dengan al-imanu billahil wahidil ahad. Itu. Saya tidak bisa membayangkan kok bisa lahir ide ketuhanan yang Maha Esa. Seandainya tidak karena kemayoritasan kaum muslimin di sini. Tidak mungkin lahir ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu adalah penafsiran yang benar bahwa
Yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Itu sejalan dengan maqasid syariah. Dengan umul maqasid yang 5 itu hibduddin kan? Hibdin. Asasut tadayyun itu kan al-imanu billah kan? Tidak ada tadayyun tanpa iman dengan Allah. Jadi ketemu itu antara asas yang pertama al-mabda'ul awal dengan rukun yang pertama daripada rukun iman nih. Artinya di dalam ketuhanan yang Maha Esa di situ ada hifduddin kan sebenarnya. Di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab di situ ada hifdu nafsil insan dan akidil insan kan. Bukan hanya kemanusiaan tapi kemanusiaan yang dikoyedi dengan yang adil dan beradab kan. Karena insaniyatul insan, kemanusiaan manusia itu titik beratnya adalah ruhaninya, bukan tubuhnya. Insaniyah saja kalau tidak beradab tidak ada artinya. Cerdas juga yang membuat itu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Luar biasa dia. Ya, luar biasa. Kemudian terkait iskotor khilafah ya, khilafah. Itu kan kalau Khilafah Amin lebih menyebutnya Darul Akhir ya. Jadi kan karena sudah terjadi kesepakatan bahwa negara sudah menganut sistem demokrasi dan berdasar Pancasila, sehingga khilafah Islamnya itu tertolak. Bagaimana pendapat? Sebenarnya khilafah itu kan tidak ada persoalan. Yang dipersoalkan adalah khilafahnya versi HTI kan. Yang diinginkan HTI kan ad-daulah al-muwahhadah kan. Artinya di bawah langit ini hanya ada satu negara Islam. Itu kan yang sulit itu kan. Tapi kalau khilafah versinya al-Mawardi kan tak persoalan. Artinya setiap negara yang memadukan antara hirasatuddin dan siyasatud dunia itu kan sudah khilafah. Al-Mawardi mengatakan al-imamatu maudu'atun di khilafatin nubuwati fi hirasatuddin wa siyasatid dunia. Pemimpin sesungguhnya adalah pelanjut tugas kenabian, tapi hanya dalam 2 hal, dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Sudah khilafah kan? Sudah khilafah. Dalam makalah itu saya mengatakan bahwa Pancasila ini adalah asas wifaki, asas kesepakatan. Oleh karena itu negara yang berdasarkan Pancasila merupakan daulah wifakiyah juga, negara kesepakatan, persis dengan negara Madinah. Negara Madinah akan disebut dengan daulah wifakiyah setelah seluruh unsur itu sepakat terhadap Mitsaqul Madinah kan. Ya, mungkin ini terakhir ya terkait kritik dan saran terhadap fatwa politik NU. Apakah Kiai memberikan kritik atau saran? Politik NU ini kan ada istilah kembali ke Hito kan. NU ini kan sudah tidak berpolitik lagi. Dalam arti politik kekuasaan, politik praktis. Politik NU adalah politik keumatan. Politik keumatan. Tidak terjun langsung kepada politik, akan tetapi menjadi pengawal politik. Ya. Jadi tidak menjadi bupati. Sepaling baik, sepaling enak kiai itu tidak jadi bupati, tapi menjadi penasehat bupati yang mengendalikan kebijakan bupati. Itu. Oleh karena itu kalau NU ini dibawa ke politik, misalnya ada calon dengan membawa-bawa NU itu kalah. Karena NU ini adalah Jamiyyah Muqaddasah, organisasi sakral. Karena didirikan oleh manusia-manusia sakral. Oleh karena itu jangan macam-macam dengan ini. Kalau dibawa kepada politik yang tidak menguntungkan, kalah itu. Makanya kemarin saya sangat keberatan Kiai Ma'ruf itu jadi calon wakil presiden.
Karena Rois Am itu adalah simbol keulamaan di dalam NU, simbol keulamaan. Mestinya Rois Am itu kan posisinya sebagai orang yang disuani, ya. Tapi dengan menjadi calon, beliau turun ke bawah cari dukungan, kan turun martabatnya. Bagaimana kalau kalah? Tapi daripada kalah, saya sendiri terpaksa mendukung K. Ma'ruf. Daripada kalah ya. Menyayangkan tapi mendukung. Iya. Karena orang tua kita harus ikut ke sana. Bagaimana anak tidak mendukung itu? Oh iya. Daripada kalah kan. Kalau kalah itu. Rusak. Rois Am, seandainya ketua umum Tanfidiyah tak persoalan. Dulu Ki Hasim kalah juga kan. Iya, tapi beliau kan ketua umum bukan Rois Am. NU ini kan organisasi ulama kan. Kalau kalah bisa diartikan bahkan puncak tertingginya tidak dipercaya lagi oleh warga. Iya. Bisa diartikan begitu. Iya. Di politis ya. Di sini terkait ini waktu Ki Hasim itu kan ada fatwa tentang kepemimpinan perempuan itu ya. Kepemimpinan perempuan. Apakah ada waktu itu dari NU? Bukan dominasi perempuan, tapi kepemimpinan perempuan. Memang bisa dikatakan dominasi karena Mega sebagai calon presiden, K. Hasim calon wakil presiden. Memang selalu muncul itu, termasuk ketika Pilgub Jawa Timur Khofifah tampil itu. Ya. Selalu muncul fatwa gitu. Iya, tapi fatwa itu fatwa temporan itu. Ya. Bisa saja pada satu saat berubah fatwanya. Tapi kan kalau fatwa yang dari hasil muktamar itu kan memperbolehkan kayaknya terkait wanita. Saya sendiri dalam konteks negara demokrasi membolehkan itu. Karena di dalam negara demokrasi seorang presiden itu tidak memiliki otoritas tunggal kan. Kan kekuasaan sudah dibagi kan. Ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Sementara hadis yang berbunyi lan yufliha qaumun itu kan dalam konteks monarki kan, di mana Malik dan Malika itu punya otoritas tunggal. Makanya lan yufliha qaumun walau amruhum imra'ata. Di sini Jokowi punya kebijakan yang ini kan diprotes. Tidak banyak. Iya. Konteksnya berbeda. Terkait kritiknya terhadap metodologi berfatwa kayaknya, apakah ada? Kritik sekarang masih jalan di tempat. Masih kebanyakan menggunakan pendekatan nususul kitab. Penggunaan kaidah-kaidah usuliyah dan fiqhiyah belum begitu maju, tapi sudah mulai. Baik di NU maupun di MUI itu sudah mulai, insya Allah. Karena usul fikih selama ini hanya difahami sebagai ilmu murni, bukan ilmu terapan. Kalau kitab-kitabnya akan besar-besar yang diaji, bahkan dijadikan khataman, jami khatam 1 bulan, tapi tidak efektif karena tidak diterapkan. Ya, karena orang-orang NU kan tawaduk, merasa belum makomnya untuk melakukan ijtihad. Ya. Menerapkan makosid itu tidak berarti meninggalkan nusus turah. Iya, enggak. Kan asyariatu ahkamun tantawi ala makosid wa makosid tantawi ala ahkam. Makosid itu lahir daripada nusus kan. Tidak akan ada makosid tanpa nusus. Apakah ada Kiai dalam masail NU yang mengimplementasikan makosid di dalam keputusan fatwanya itu? Kalau dalam NU kemarin itu tentang daf'ul qimah fi zakatil fitri itu. Bolehkah orang Indonesia itu membayar uang dengan seharga beras? Yang jadi persoalan ada 2. Yang pertama adalah berasnya itu bukan
tidak termasuk salah satu yang mansus di dalam hadis. Yang kedua yang qimah itu. Jumhur ulama kan membolehkan berzakat di luar yang mansus termasuk beras dan jagung. Alasannya karena tujuan daripada zakat fitrah itu adalah iunaul fuqara, ya kan? Fuqara itu kebutuhannya tidak hanya terpenuhi dengan kurma, tapi juga dengan beras kalau di sini. Tapi mereka tidak membolehkan pakai qimah. Sementara Hanafi membolehkan qimah dengan alasan yang sama. Karena bisa saja kebutuhan fakir miskin itu dipenuhi dengan uang. Ya. Ini kan makosid juga kan. Jadi maksud zakatul fitri adalah ignaul fuqara itu kan. Termasuk pendekatan makosidus syariah itu. Kalau dalam politik ya, apakah Anda dalam bidang politik? Ya, termasuk penerimaan asas tunggal Pancasila sebagainya kan berangkatnya dari makosid. Kaidah fikih kan berangkatnya banyak dari apa namanya, dari jalbul masalih dan darul mafasid. Itu kan acuan ijtihad maqasidi istilahnya. Seperti menyetujui pencoretan 7 kata itu kan. Itu kan maqasid. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu ini. Doanya juga semoga selesai. Cepat selesai. Di Malaysia ya? Berarti bolak-balik. Oke, tapi semenjak corona ini online ya, nyaman ya. Tapi sudah waktunya disertasi. Sudah waktunya. Sudah semester 9 dia. Nampaknya harus lulus semester 9 nih karena bintang itu bintang 9 gitu. Bagus itu kalau termasuk bicara tentang Indonesia ini di luar negeri. Tadinya apa dok? Al-Fatawa Asy-Syafi'iyah Indah Nahdlatul Ulama di Indonesia Dirasa Takwimiyah Maqasidiyah. Aku bahasa Arab. Oke. Alumni Aku Yaman. S2 anak kamu? Unsuri kan siapa itu? S1. Aku. Promotor saya pertama dari Irak kan tadi. Jadi nomor 2 dari Indonesia. Mana biar terus aku tuh ya. Nah, terberukan kan itu. Adanya sudah dikirim. Oh, firman.